Oke, dikit lah, dikit lah. Sini Bapak, di sini. Iya. Ini saya sudah PMI masih dianggap itu aja. Ini repot ini. Makanya ketika beberapa kali harlah itu nggak diundang. Saya termasuk pendiri komisariat Tanjung Priok. Betul. Itu masih dianggap pakaian. Ya, saya menyimak dan mengikuti diskusi yang sangat menarik dari berbagai sudut pandang, sudut perspektif yang berbeda. Pak Jenderal, Pak Ansah, kemudian Bang Andi dan beberapa yang menyampaikan, saya kira sudah cukup banyak sebagai renungan kita. Pak Andi lebih menggugah agar kita udahlah jangan terlalu banyak ngomong, terlalu kemana-mana, fokus saja, begitu ya. Saya kira ada beberapa gap yang perlu kita diskusi yang bagaimana itu ke depan. Yang pertama, antara elit dan umat itu selama ini belum ketemu. Pada kepemimpinan yang sekarang, elit kita itu lebih berbicara tentang program-program global yang cukup fenomenal, sementara ketika kita masih terkait dengan persoalan-persoalan dasar. Tadi disampaikan oleh Pak Kiai Robikin itu sangat terasa betul ya, sehingga gap ini harus dipertemukan, begitu. Yang kedua, dari Bang Andi, ini juga ada gap antara kemandirian dan kemampuan kita untuk melakukan dalam tanda petik oposisi ya. Jadi kan dibutuhkan juga keberanian untuk itu. Kalau yang terjadi sekarang ini di berbagai kekuatan sosial politik itu selalu kita bicaranya ya sudah bagaimana kata istana. Kalau begitu selesailah. Nah, menurut saya ada beberapa yang harus kita kritisi. Yang pertama, seberapa mampu kita melakukan dalam tanda petik ya, kita kemandirian kita diuji. Ya, kita belum sampai pada tingkat itu. Mungkin bisa kita mulai dari sistem pemilihan dulu deh. Ya, saya melihat beberapa partai yang mampu dia dengan kemandiriannya, ya, tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan. Muhammadiyah lah, dengan pola rekrutmen kepemimpinan yang seperti itu, menutup ruang infiltrasi kekuasaan untuk melakukan intervensi. Kenapa kita tidak melakukan seperti itu? Agar ya, kemarin kita ini bisa lebih kuat. Ya, kalau kita bicara masalah ekonomi, sudahlah mungkin tidak. Tapi kita mulai dari proses rekrutmen kepemimpinan dari kita. Ya, kalau kita punya ahwa, bagaimana memperkuat sistem ahwa kita agar ulama-ulama sepuh yang memiliki otoritas itu diberikan kekuasaan misalnya untuk menentukan siapa yang memimpin NU. Ya, kemudian berbasis meritokrasi kader, meritokrasi, sehingga jejak kaderisasi seorang pemimpin itu terbaca. Nggak ada yang bisa mempengaruhi Bang Andi sebagai tokoh yang berangkat dari bawah. Jadi tiba-tiba dari mana ini munculnya kita tidak tahu. Gitu ya, saya kira hal-hal sederhana ini bisa kita mulai gitu. Dan tentu lebih dari itu adalah ketahanan kita, resiliensi kita di dalam memperkuat organisasi ini ya kembali pada diri kita. Saya kira itu sekedar catatan kecil saya. Terima kasih. Mohon maaf. Ini
Itu kan dari berangkat kan dari mulai itu dulu. Sampai sekarang apa yang saya dianggap sebagai orang itu. Dalam prestasi saya menjadi lulus dari NU, itu hanya uang. Itu kan ada waktu, Pak. Coba bayangkan. Ada waktu, Pak. Saya pengalaman 2 kali ya. Salah dengan mereka baru kemarin itu ya. Malah belum pernah